Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi kepada kaum Yahudi daripada kaum lain-lain. Kelebihan apa itu Pak yang dan berlaku hingga kini? Mohon tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ditanyakan? Allah bersabda bahwa Allah melebihkan kaum Yahudi terhadap kaum yang lain. Mohon dijelaskan kelebihan yang dimaksud ini kelebihan apa? Surat apa dibaca ada ayatnya. Memang diantara kelebihannya dengan Allah pada orang Yahudi ya. Pada masa itu ya, dia diberi tuntunan lebih dahulu. Ya. Di samping itu, ya, Yahudi itu kan dari keturunan termasuk Bani Israel. Ya, Bani Israel itu. Allah mengangkat banyak dari Bani Israel itu beberapa nabi. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, kalau dahulu, ya, orang-orang Bani Israel dahulu selalu dipimpin oleh seorang nabi. Begitu nabinya wafat, yang mengganti nabi lagi. Begitu nabi wafat, gantinya nabi lagi. Jadi banyak diutus oleh Allah dari mereka itu menjadi rasul. Ya. Karena banyak diutus dari mereka menjadi rasul, akhirnya merasa dia menjadi orang yang paling dikasih sayangi Allah. Ya begitu kan? Disebut Bani Israel. Bani itu keturunan, Israel itu keturunan Israel. Ya. Merasa orang Israel itu jadi kekasih Allah. Ya. Sampai dia mempunyai keyakinan karena dia kekasih Allah, andai kata dia nanti masuk neraka tidak lama, tentu hanya beberapa waktu yang dapat dihitung. Tapi setelah dia merasa menjadi kekasih Allah, kedengkian dalam hati mereka, maka diutusnya Nabi Muhammad sebetulnya sudah mengerti kalau Muhammad itu nabi. Sudah disebut di dalam kitab suci mereka. Tapi karena Nabi Muhammad bukan dari keturunan Israel, tapi dari keturunan Ismail, maka kedengkian mereka muncul. Akhirnya mengingkari kenabian Nabi Muhammad walaupun dia tahu kalau ini nabi. Justru pengenalan dia kepada Nabi Muhammad itu seperti mengenalnya orang bapak kepada anaknya sendiri. Berarti kenal betul, tapi mereka mengapa mengkufurinya? Karena dengki yang ada di hati mereka. Mengapa Allah mengutus Nabi kok bukan dari Bani Israel? Ya, padahal orang Bani Israel yang kata mau diutus Nabi juga mau, masih, ya, itu coba dibaca itu ayatnya. Untuk ayat yang ditanyakan tadi, ya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 47. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Pada masa itu, artinya pada masa Bani Israel, memang dia dilebihkan dari umat-umat yang lain pada saat itu. Karena dia diberi tuntunan, diutus Nabi kepada mereka. Sedang umat-umat yang lain belum. Nah, maka itu kelebihannya. Nah, dalam surat Al-Baqarah juga 146. Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktubunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad
seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Ya. Jadi kalau mereka mengkufuri kenabian Nabi Muhammad, itu bukan karena tidak mengerti, tapi karena baghyan bainahum, karena kedengkian di antara mereka. Karena Pak Nabi Muhammad bukan dari keturunan Bani Israel, tapi dari keturunan Ismail. Ya, kalau banyak sahabat Israel, keturunan yang namanya Israel itu Ishak. Ishak itu putranya Nabi Ibrahim juga, namanya Ishak. Nah, Ismail juga putranya Nabi Ibrahim, namanya Ismail. Lah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari keturunan Ismail. Nah, kalau nabi-nabi yang lain yang banyak tadi dari keturunan Ishak, Bani Israel. Ya. Nanti itu kelebihan mereka daripada umat sebelumnya, memang mereka diutus Nabi kepada mereka, sedang bangsa yang lain belum. Inilah kelebihannya di situ. Tapi setelah Nabi Muhammad diutus, bukan dari Israel, dia tolak. Bukan tidak mengerti kalau Muhammad itu Nabi. Terangkan dalam surat Al-Baqarah 147 tadi, dia mengenal kalau Muhammad itu utusan Allah. Pengenalan Muhammad sebagai utusan Allah seperti pengenalnya seorang bapak terhadap anak-anaknya sendiri. Berarti kenal betul kalau Nabi Muhammad itu Nabi. Tapi karena kedengkian yang ada pada hati mereka, ya, bisa merusak. Dengki itu merusak kebaikan dalam hati. Nabi dikatakan seperti api memakan kayu bakar. Walaupun mengerti kebenaran, tapi karena kedengkian yang ada di hati mereka, akhirnya kebenarannya ditolak. Walaupun ngerti kalau itu Nabi Muhammad itu betul-betul Nabi, tapi hanya karena bukan dari Bani Israel, akhirnya ditolak kebenaran lagi.